lama di IPB dengan Pak Rektor, karena Pak Rektornya juga orang Pekalongan. Nah, Mbak Tita, terima kasih Mbak Niki, Prof. Roy ya, Bung. Ya, saya terima kasih atas ide luar biasa dari kawan-kawan mahasiswa dari IPB yang peduli budaya. Uniform perlu kita tampilkan, batiknya Pak Derajat bagus. Malah Mas Didi itu biasanya pakai topeng, hari ini topengnya kok bagus banget, agak beda nih topengnya. Oh, asli ya Mas, itu asli. Saya lepas ini Pak, topengnya masih keren. Oh iya Pak. Ya. Terus kemudian Pak Roy itu pakai ikatnya dari mana itu, menarik banget itu. Khas Jambi. Nah, pertama ada gium yang sering kita dengar bahwa the beauty is the pen of the beholder. Kecantikan itu tergantung pada mata yang memandang. Ketika mata yang memandang sudah memiliki paradigma bahwa kecantikan itu paripurna dan meliputi keragaman-keragaman, maka semua hal itu bisa dilihat dari sisi keindahannya. Namun demikian ada terminologi yang dikembangkan oleh yang Dr. Murianti Sudibyo, pendiri Pembelian Putri Indonesia, bahwa kecantikan paripurna itu dikatakan sebagai 3B, meliputi brain, beauty, and behavior. Dan dari tayangan itu tergambar bahwa kecantikan wanita Indonesia itu meliputi 3 hal tersebut dan masing-masing memiliki kekasan dan akan membuat Indonesia begitu indah. Saya kira itu kuliah di kampus yang terbaik, bisa kuliah di IPB University. Tukang batu pertama ini tinggi pada dimensi IQ. Nah, tukang batu kedua ditanya pertanyaan yang sama apa yang sedang dilakukan. Dia mengatakan dan menjawab bahwa saya sedang bekerja sebaik mungkin agar atasan saya bangga punya anak buah tukang batu seperti saya. Dan nama saya terkenal di seantero penjuru pertukang batuan di Republik ini sebagai tukang batu paling profesional. Nah, tukang batu kedua ini tinggi pada dimensi EQ. Bersifat sesuatu yang bersifat kebanggaan, pengakuan, dan adanya dukungan emosi. Dan tukang batu ketiga, kebetulan paling senior. Nah, paling senior ini antara lain bisa jadi kriteria rambutnya putih, ini izin. Tapi ini salah satu, tapi ada yang gaya hidup muda ya. Nah, kepada tukang batu ketiga, tanya apa yang sedang dilakukan, dia menjawab begini, dengan suara yang serak-serak basah, izin Pak Gubernur. Dia menjawab bahwa saya sedang terlibat aktif di dalam proses mencerdaskan bangsa. Bangsa ini memerlukan yang fundamental. Dan yang saya lakukan pada hari ini di tempat ini sebagai tukang batu adalah tukang batu paling profesional. Dan tukang batu ini tinggi pada dimensi SQ. Yang menurut Dana Johar and Marshall memiliki spiritual capital. Ya kan, apabila di budaya kita memiliki spiritual, intelijen yang tinggi, maka perilakunya akan sangat mendukung. Dan masih ada yang keempat, yaitu kecerdasan adversity, atau kecerdasan kemampuan untuk menghadapi berbagai-bagai penderitaan dan tantangan. Di sini ini juga ada ceritanya. Judulnya Kisah Si Anak Kerang yang Membalut Pasir Penderitaan Menjadi Mutiara Kemuliaan. Begini ceritanya. Pada suatu petang yang sendu, seekor anak kerang datang mengadu dan mengeluh kepada ibunya, yaitu tentu saja ibu kerang, karena sebutir pasir kerikil telah memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. Anakku, kata sang ibu kerang sambil bercucuran air mata, Tuhan tidak memberikan kepada kita bangsa kerang sebuah tangan pun, sehingga ibu tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengeluarkan pasir ini dari perutmu. Terimalah ini sebagai takdir alam, jangan lagi terlalu lincah, barulah pasir itu dengan getah perutmu, maka niscaya rasa sakitnya akan berkurang. Si anak kerang berusaha bertahan. Meski kadang-kala sakitnya tak alang kepalang, tetapi demi diingatkan nasihat bundanya, ia terus berusaha bertahan. Pak Ganjar, Pak Derajat dulu ada lagu, "Ku coba bertahan." Waktu demi waktu berlalu, rasa sakitnya pun mulai menjadi biasa. Dan ketika saatnya tiba, sebutir mutiara yang sempurna mulai terbentuk di dalam dagingnya. Makin lama makin halus, makin berkilau. Dirinya sebagai akhir bentuk karena setapak menjadi lebih berharga dari sejuta kerang lain yang didorong-dorong dalam gerobak bertuliskan sedia kerang rebus. Tetapi si anak kerang yang telah membalut pasir penderitaan menjadi mutiara kemuliaan, jadikan dirinya begitu mulia dipakai di leher wanita-wanita Indonesia dan jelita untuk menambah kecantikan mereka. Ini kecerdasan adversity. Bagaimana daya, sudut pandang, gender, sudut pandang, persepsi kecerdasan. Nah, ini
Ya ada beberapa indikator ya, termasuk kecerdasan kan tadi misalnya kecerdasan intelektual yang juga bisa mengedepankan aspek-aspek kecerdasan lainnya. Ya, kalau bicara misalnya multiple intelligence dari Gartner ya, kecerdasan estetik, kecerdasan fisikal, kecerdasan spasial. Juga kalau kecantikan ini tentu meliputi kecantikan fisik ya, kecantikan fisik yang bisa secara lahiriah, dan ini bisa terlihat juga bagaimana seseorang bisa dan tanda kutip merawat dirinya, seseorang bisa menampilkan terbaik yang ada di dalam dirinya dan juga tidak terkesan dibuat-buat. Saya kira itu lewat. Ada originalitas juga ya Prof ya, ternyata. Originalitas juga yang menjadi embodied ya. Jadi ada embodied itu menyatu dalam dirinya. Jadi kecerdasannya, kecantikannya, kebaikan hatinya itu terlihat ada di dalam dirinya. Namun tetap ada faktor-faktor perseptual ya. Jadi seorang itu kan melihat sesuatu tidak sebagaimana apa adanya dia melihat, tetapi ada persepsi dari pihak dari orang lain, persepsi dari siapapun terhadap sesuatu, dalamnya objek atau seseorang. Nah, persepsi ini bermain. Dan maka seseorang perlu menampilkan juga di dalam apa yang kita masuk dalam persepsi orang lain, ya katakanlah persepsi budaya. Katakanlah mungkin budaya Indonesia kecantikan itu banyak dikaitkan dengan feminim, gitu ya. Tidak, tapi mungkin di budaya Amerika, budaya Eropa tidak selalu begitu ya. Bahkan ada maskulinitasnya tinggi negara-negara tersebut. Nah, ketika kita berkomunikasi, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang dari budaya mana, kita melihat seharusnya yang didik duluan. Kenapa beliau itu memiliki jiwa muda dan menghibur banyak orang Indonesia, khususnya dan orang-orang di Asia dan seluruh dunia, sehingga bisa berjiwa lebih muda. Jadi beliau lebih muda dari saya. Nanti saya akan mencoba kira-kira budaya itu kan merupakan pada hakikatnya ya sebagai sekumpulan nilai-nilai, asumsi-asumsi, harapan-harapan yang dimiliki bersama, dipegang secara mendalam, menjadi pengikat dalam bertindak. Dalam bahasa Jowo itu, the basic assumption and belief that are shared by the member of an organization, the characteristic is deeply rooted and widely shared, secara mendalam dan dibagikan. Nah, alangkah baiknya ketika kita memiliki budaya unggul. Budaya bangsa yang unggul itu akan membuat kita lebih maju. Ya. Penelitian-penelitian berbagai negara di dunia, pengalaman-pengalaman sejarah bangsa-bangsa, bahwa negara-negara yang memiliki budaya unggul, yang konsisten, adaptif terhadap perubahan, itu membuat negara tersebut maju. Budaya unggul apa yang perlu kita miliki? Utamanya budaya berpikir positif atau positive thinking. Bisa dan mau melihat segala sesuatu dari sudut dan perspektif positif. Ya. Negative thinking is wasting energy, pikiran negatif membuang energi, but positive thinking is mobilizing energy. Ya. Budaya berpikir positif, budaya menghargai orang lain, budaya kesantunan, budaya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan ini sudah kita pelajari sejak lama. Tapi ini karena berbagai kepentingan dan karena derasnya arus globalisasi, arus disruption teknologi membuat sedikit luntur. Ya. Mudah-mudahan peran kita generasi muda menguatkan budaya tersebut sehingga kembali lagi dan menghindari dan mencegah sebaik-baiknya agar jangan sampai kita menjadi bangsa yang terserabut dari akar budayanya. Baik. Ketika ini bisa dipegang, ketika kita komitmen dengan ini, maka niscaya Indonesia sebagaimana prediksi dari Goldman Sachs bahwa tahun 2015 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima atau keenam di dunia. Sekarang sudah tahun 2020, tetapi belum mencapai itu. Dan prediksi dari Goldman Sachs yang menggunakan metode statistik yang sangat amat canggih, seharusnya sudah mematahkan itu. Mungkin tahunnya mundur, tapi memang kita memiliki keunggulan tersebut, niscaya dengan kita kembali ke akar budayanya, kita akan menjadi bangsa yang sangat maju. Terima kasih.